Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yuli Supodo, masih dalam materi mata kuliah audit internal. Kali ini Pak Yuli mau dibahas tentang supervisi audit. Namun sebelumnya kita sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan ini berjalan lancar. Simak terus ya videonya sampai selesai. Terima kasih. Apa itu supervisi audit? Pengertian supervisi audit adalah supervisi ya. Supervisi terbagi dua kata, yaitu super berarti adanya kelebihan tertentu, seperti kelebihan dalam kedudukan, pangkat bisa juga, ataupun kualitas keilmuan ataupun kompetensi ya. Kemudian visi adalah melihat atau mengawasi. Nah, tindakan supervisi ini diidentifikasikan sebagai pengarahan, guys. Pengarahan atau usaha asisten dalam asistensi ya, dalam mencapai tujuan audit. Nah, ya artinya auditor diperiksa atau disupervisi ya, maksudnya dicas lagi ya oleh supervisinya. Nah, supervisinya siapa nanti? Bisa juga supervisi dari kepala SKA itu sendiri, bisa juga dari manajemen dewan ya, manajemen senior atau dewan, atau bisa juga dari audit eksternal. Nah, tindakan supervisi ini adalah untuk satu lagi ya, sebagai pengarahan untuk mencapai tujuan audit dan penentuan apakah tujuan tersebut sudah tercapai atau belum. Evaluasi ya gitu ya. Oke, tadi sudah mengerti kalimatnya. Supervisi adalah kegiatan melihat atau mengawasi yang dilakukan oleh orang-orang yang posisinya lebih tinggi dari yang diawasi ya. Dalam hal ini auditor di atasnya ada kepala SKAI ya, kepalanya SKAI, Satuan Kerja Auditor Internal. Di atasnya lagi ada manajemen senior, atau dalam hal ini dewan, atau bisa juga dari eksternal. Oke, apa yang diawasi? Nah, tadi kita sudah tahu ya artinya supervisi. Kedua adalah pelaksanaan supervisi itu sendiri, yang disebut ya supervisor ya. Nah, pelaksanaan bisa dilakukan oleh kepala SKAI ya, kepala Satuan Kerja Audit Internal, terhadap kinerja audit internal. Nah, apa itu kinerja? Ya, kinerja ya adalah hasil kerja secara kualitas maupun kuantitas yang dapat dicapai oleh pegawai, dalam hal ini auditor ya. Itu dinilai oleh kepalanya sendiri ya, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai auditor sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan atau diberikan kepadanya. Itu dievaluasi lagi kinerjanya. Kemudian yang dilakukan oleh manajemen senior atau dewan terhadap SKA itu sendiri ya, artinya selain supervisor tadi dilakukan oleh kepala SKI, bisa juga dilakukan oleh manajemen senior dan dewan, ataupun yang ketiga auditor eksternal terhadap SKI itu sendiri ya. Jadi ada dua yang bisa mensupervisi auditor internal itu ya, yang bisa dari kepala SKI, bisa dari manajemen senior, bisa juga dari audit eksternal. Nah, supervisi ini audit merupakan pengawasan dan arahan yang dilakukan oleh kepala SKI, dewan, ataupun audit eksternal terhadap pekerjaan auditornya ya, dengan cara membandingkan antara program audit ya, kertas kerja, dan laporan hasil audit. Misalnya supervisi yang dilakukan oleh kepala SKAI ya, kepala SKAI ini ya, Satuan Kepala Audit. Nah, ini mengembangkan dan memelihara program penjaminan dan peningkatan kualitas yang mencakup seluruh aspek aktivitas audit internal ya, juga ada di standar 1300 ya. Peran kepala SKI di sini sebagai kepala itu bisa
mencakup sebagai manajer, bisa sebagai monitor, bisa sebagai mentor, dan mediator, bisa juga sebagai motivator ya. Karena SKAI telah menjalankan fungsi dan perannya tidak selama melakukan pekerjaan audit tadi ya, bisa mendeteksi dan mencegah terjadinya fraud tidak ya, atau bisa menyampaikan berbagai analisis dalam penilaian, rekomendasi, nasihat, dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan yang diperiksanya, sehingga perusahaan dapat mewujudkan good corporate governance ya. Makanya perlu diadakan supervisi supaya dicas lagi ya, supaya motivasi lagi keahliannya, ke semangatnya gitu ya, maka diadakan supervisi. Nah, peran kepala SKAI ini tadi Pak Yuli bisa sebagai manajer ya. Manajer itu peran kepala SKAI untuk auditor internal ini adalah memberikan saran ya untuk perbaikan dan ikut berpartisipasi secara aktif membantu manajemen melakukan berbagai tindakan perbaikan, sehingga lebih berperan sebagai mitra bagi pihak manajemen dan auditi. Nah, ini sebagai manajer ya. Manajer ya, dia mengatur, merencanakan ya, membangun rencana pekerjaan, mengevaluasi ya, itu fungsinya manajer untuk mencapai tujuan dari audit SKAI itu sendiri. Kemudian monitor, berperan sebagai monitor. Peran kepala SKAI ini itu adalah memonitoring ya, ada pengawasan, pemantauan, contohnya dalam bentuk melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut temuan audit dan evaluasi yang dilakukan baik oleh auditor eksternal maupun internal terhadap perencanaan dan realisasi anggaran. Ini monitor ya. Fungsi peran kepala SKAI sebagai monitor. Kemudian sebagai mentor, dia juga bertindak sebagai mentor adalah suatu program pendampingan yang ditujukan kepada auditor ya, dalam hal ini karyawan auditor ya, auditornya untuk meningkatkan kompetensi terhadap kompetensi tertentu ya. Contohnya punya mentor yang bukan hanya memotivasi tapi juga memberi saran dari sisi yang dipercayai. Oke, mentor ya. Kemudian peran kepala SKAI sebagai mediator. Nah, sebagai mediator ini kepala SKAI sebagai pihak netral yang membantu para pihak. Nah, dalam ini auditor, misalnya dengan audite, atau dengan pihak ketiga ya, proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian ya. Misalnya mediasi dalam keseharian adalah konflik yang biasanya terjadi pada saat auditor dengan audite. Mereka akan dipanggil oleh kepala SKAI ke ruangan bimbingan konseling dengan tujuan menyelesaikan konflik ya. Nah, ini sebagai mediator kepala SKAI. Ya, misalnya audite dengan auditor itu di dalam pelaksanaan audit tadi ada permasalahan yang bisa menimbulkan tidak menemukan titik temu dan menimbulkan masalah gitu yang belum terselesaikan, sehingga menjadikan gap gitu ya. Itu harus diselesaikan dengan cara dipanggil ke konseling di ruang bimbingan konseling oleh SKAI. Kemudian sebagai motivator, kepala SKAI juga sebagai motivator ya, yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan memberikan motivasi kepada para auditor. Misalnya pemberian motivasi ini biasanya selalu melalui seminar dan pelatihan ya, training gitu, sehingga auditor terangsang dan menyebabkan timbulnya motivasi. Nah, auditor lain untuk melaksanakan sesuatu ya, pendorong atau penggerak.
ya. Setelah adanya dikasih motivasi dengan melalui bimbingan, training dan pelatihan, maka diharapkan auditor lainnya termotivasi, ya, terangsang dan menyebabkan timbulnya motivasi untuk melaksanakan sesuatu, menggerak semangat gitu ya. Nah, supervisi oleh auditor eksternal. Nah, ini tadi ya sudah sampai ke supervisi yang dilakukan oleh kepala SKI ya. Sekarang kita supervisi yang dilakukan oleh manajemen senior atau dewan ya. Apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap kode etik dan standar yang mempengaruhi ruang lingkup operasi aktivitas audit internal secara umum, kepala audit internal harus mengungkapkan. Nah, diwakili oleh kepala auditnya harus mengungkapkan ketidaksesuaian tersebut dan dampaknya kepada manajemen dan senior ataupun dewan. Nah, ini apabila supervisi yang dilakukan oleh manajemen senior atau dewan, ini kepala SKI-nya perlu mengungkapkan alasan-alasannya, ketidaksesuaiannya dan dampak-dampaknya ya, diwakili. Dewan bersama atau tanpa manajemen senior secara rutin, artinya dewan direksi ataupun dewan manajemen senior gitu ya, walaupun tanpa itu salah satunya ada secara rutin melakukan supervisi terhadap aktivitas yang dilakukan oleh SKI yang dapat dilakukan melalui kepala SKI maupun langsung ke auditor internal yang tergabung dalam SKI. Nah, ini boleh ya, maksudnya supervisi yang dilakukan oleh dewan direksi ataupun manajemen senior boleh saja melakukan supervisi ya, karena mereka tingkatannya ada di atas SKI. Supervisi yang dilakukan oleh auditor eksternal. Nah, dalam hal ini penilaian eksternal harus dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun nih. Ya, artinya auditor disupervisi auditor internal disupervisi oleh auditor eksternal ya. Ini harus dilakukan di dalam sini sekali dalam 5 tahun oleh penilai atau tim penilai yang memiliki kualifikasi memadai dan independen yang berasal dari luar organisasi. Kepada audit internal harus mendiskusikan dengan dewan pengawas mengenai ya bentuk dan frekuensi penilaian eksternal, kualifikasi dan independensi tim penilaian eksternal, termasuk kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan. Dan ini ada di dalam standar 1312. Ini supervisi yang dilakukan oleh eksternal itu artinya audit eksternal mengaudit audit internal ya, tetapi dengan cara-cara tadi ya, sekurang-kurangnya 5 tahun sekali dilakukan ya, dengan mendiskusikan kepada audit internal itu harus mendiskusikan, kepala audit internal harus mendiskusikan dengan dewan itu mengenai bentuk dan frekuensi penilaian eksternal, bentuk dan frekuensi penilaian eksternal ya, kualifikasi dan independensi tim penilai eksternal, termasuk kemungkinan terjadi pertentangan kepentingan ya. Nah, pentingnya supervisi di sini apa ya? Ya, satu, menjaga kualitas audit apakah sudah sesuai dengan standar profesi, piagam ya, kode etik dan panduan audit internal. Nah, kedua, menyempurnakan hasil audit. Ada kalanya auditor itu berada dalam keterbatasan dari segi keilmuan maupun sedang dalam fisik yang lemah. Nah, kondisi ini tentu mempengaruhi kualitas audit. Makanya perlu di supervisi ya, supervisi audit. Yang ketiga, mengetahui kondisi yang sebenarnya dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh auditor. Nah, teknik yang dilakukan oleh supervisi adalah pada saat supervisi ya, teknik yang dilakukan oleh supervisor adalah satu, sama ya dengan audit. Pada saat audit ya, menelaah dokumen. Menelaah dokumen itu ya, dokumen itu merupakan suatu cara melakukan penyelidikan ya, kajian,
pemeriksaan terkait satu hal melalui dokumen-dokumen yang sudah ada, yang sudah menjadi bukti dari kegiatan. Kemudian melakukan wawancara. Nah, wawancara atau dikenal juga dengan istilah interview ya. Interview adalah percakapan antara auditor dengan supervisor dalam hal ini ya, yang berlangsung antara supervisor dan auditor ya, tanya jawab ya, bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi mendapatkan data dan keterangan-keterangan dengan melakukan teknik wawancara ini dengan interogasi misalnya, akan memudahkan supervisor dan auditor itu mengumpulkan bukti dan menunjukkan adanya kesalahan, adanya ketidaksempurnaan yang perlu diperbaiki ke depannya. Oke. Kemudian teknik observasi. Observasi ini adalah proses yang dilakukan tim supervisor kepada auditor ya, supervisi dengan melihat prosedur yang dilakukan oleh SKAI. Jenis prosedur supervisi ini memberikan bukti bahwa prosedur audit benar-benar terjadi pada saat supervisi melakukan observasi ya. Selain mengumpulkan data, observasi juga dilakukan dengan tujuan mendapatkan sebuah kesimpulan nih mengenai objek yang lagi diamati ya, lagi disupervisikan ya. Misalnya untuk tujuan untuk menggambarkan sebuah objek dan segala hal yang berhubungan dengan objek yang dikaji, yang disupervisi. Nah, kemudian yang keempat adalah mengikut sertakan pihak ketiga. Nah, ini misalnya ada di dalam supervisi ini pihak ketiga ini misalnya dijadikan sebagai mediator ya. Nah, memiliki peran sebagai penengah ya antara dua pihak, karena yang misalnya yang memeriksa ini supervisi dari eksternal gitu, kadang ada pertentangan gitu kan ya, makanya perlu diikutsertakan pihak ketiga sebagai penengah mediator ya antara kedua pihak ini yang sedang bertentangan ya. Namun pihak ketiga ini tidak bisa memiliki wewenang untuk mengambil keputusan ya, hanya berwenang untuk memberikan saran, masukan saja kepada pihak yang lagi bertentangan tadi ya. Ya seperti itu ya contoh kerja. Nah, di sini Pak Yuli berikan contoh ya, contoh kertas kerja supervisi ya. Supervisi itu kalau sedang mensupervisor ini audit internal itu ya, membawa kertas kerja juga guys. Seperti ini misalnya objek supervisi apa 1, 2, 3, 4 ya, misalnya 1. Nah, ini kriterianya auditor internal menggunakan ID card enggak selama masa tugas. Nah, itu kriterianya ya yang misalnya iya, kalau tidak ya mendapat sebagai catatan ya, bahwa ini harus kedepannya harus menggunakan ID card, kan kriterianya begitu. Kriterianya harus menggunakan ID, tapi pada saat supervisor pegawai-pegawai auditor itu tidak menggunakan ID card ya kan, menjadi temuan. Kemudian teknik audit yang dipilih auditor internal sudah tepat. Maksudnya pemilihan kriteria audit ya yang dipilih mau itu sudah tepat belum? Kalau sudah tepat ya iya, kalau tidak ya diberikan masukan, diberikan supervisi tadi ya, kasih pengarahan, kemudian diberikan perbaikan ke depannya. Kemudian nomor 3 misalnya pelaksanaan audit sesuai dengan rundown ya, rundown kegiatan apa tidak. Kalau iya, ini kan kriterianya seperti ini, harus sesuai dengan rundown ya. Kalau tidak ya tulis tidak, berarti harus ada perbaikan, harus disesuaikan dengan kriteria. Nah, kertas kerja terarsip dengan lengkap atau tidak. Kalau terarsip ya dicontreng iya, kalau tidak ya berikan ininya ya, solusinya ya, ini menjadi temuan, kemudian nanti diperbaiki gitu ya. Harus kertas kerja itu harus terarsip dengan lengkap ya, supaya kalau ada
masalah yang akan didiskusikan, mencarinya tidak sulit ya mencarinya, karena terarsip maka mudah dapat pada saat mencari kertas kerja yang terarsip ya. Misalnya objek supervisi ya, apa tadi kan masalah itu ya, masalah apa namanya ini, kelengkapan ini termasuk ID card ini ya. Tapi misalnya sekarang dia melihat soal ruangan ya, contoh ruangan itu ada pendinginnya atau tidak ya, tentang kenyamanan ruangannya nih, supervisor melihat ke kenyamanan ruangan, lihat ruangannya audit internal ini, pendinginnya ruangannya itu rutin diservis atau tidak. Kalau iya ya contohnya iya, kalau tidak ya ini. Penting ya ruang SKA itu ya yang nyaman, yaitu yang menjamin kelancaran proses pekerjaan. Ya kan di Jakarta ini ya, kita kantor-kantor Jakarta ini sudah bukan barang mewah lah kalau pendingin udara itu ya, karena ya kalau tidak pakai ruangan pendingin udara, kerja juga nggak nyaman ya, karena menciptakan kenyamanan bekerja bagi para auditor itu memberikan kesan yang baik dan bagi para pegawai auditor. Objek audit meliputi keseluruhan organisasi atau kegiatan yang dikelola oleh auditor tersebut dalam rangka mencapai tujuan. Nah, contoh objek yang diperiksa oleh supervisor ya, nah, bisa juga ada contohnya kalau keuangan ya, misalnya neraca atau laba rugi atau laporan laba ditahan serta laporan-laporan posisi keuangan yang lainnya ya. Tapi di sini Pak Yuli ambil contoh misalnya tadi saya soal kinerja ya. Kedua ini soal misalnya ruangan SKI ini di supervisi ya, dia kenyamanan ruangan tuh harus kriterianya harus punya pendingin ruangan, punya meja tertata rapi dan bersifat privasi ya. Kemudian di ruangan itu ada komputer ya, komputer itu ya udah sering diupdate antivirusnya, softwarenya ya. Kemudian ada ruang rapat, terdapat meja rapat, misalnya ada LCD normal, ada whiteboard, ada yang layak ya, adanya papan informasi yang up to date, kemudian mungkin dilengkapi juga oleh infocus ya, seperti itu. Kalau iya ya iya, kalau tidak menjadi PR untuk diadakan dan diperbaiki lagi di ruang SKI ini. Nah, contoh kerja berikutnya adalah objek supervisinya adalah misalnya SDM-nya maksudnya di sini auditornya ya, auditornya kehadiran, misalnya diotorisasi nggak tiap hari oleh kepala SKI ini kehadirannya auditor ini, ya kan? Ya SDM itu kan isinya manusia ya, yang dibekerjakan di sebuah organisasi ya, sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk dalam auditor itu ya, untuk mencapai tujuan SKI itu. Makanya di situ perlu disupervisi juga. Ya, tadi ya pertama otorisasi, diotorisasi dia tiap hari oleh SKI ini soal kehadiran ya, absensi ya. Jika ada yang izin, dilampiri surat izin asli atau kopian. Nah, surat yang ditujukan ke bagian pegawaian ini ya harusnya asli ya, atau kopian. Jika ada dinas luar, dilampiri nggak surat tugasnya, seperti itu ya guys. Kalau ada berarti ini sudah baik, kalau tidak ada ini menjadi PR atau temuan untuk diperbaiki. Kemudian misalnya mensupervisi struktur organisasi ya, disusun sesuai dengan kebutuhan perusahaan ya, dalam arti sesuai kebutuhan SKI tidak ya. Kedua, menunjukkan struktur organisasi ya, jika ada pembaruan. Kemudian kita aja laporan aktivitas periodik nggak terarsip dengan baik. Nah, tuh. Kemudian ada lagi ya contoh objek supervisi di keuangan ya, kaitannya dengan misalnya anggaran atau budgeting. Ini ya merupakan rencana keuangan yang tertulis ya, baik pendapatan maupun pengeluaran, alokasinya ya, itu yang dinyatakan dengan angka-angka
secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu, dan bisa juga dinyatakan dalam satuan uang, tapi juga bisa dinyatakan dalam satuan barang atau jasa. Ini anggaran ya guys, itu contohnya realisasi dana ya, sesuai dengan nominal yang ada di proposal atau rencana anggaran dan belanja ya, sesuai enggak nih ya. Kalau iya tulis iya, kalau tidak ya tidak. Kemudian kearsipan, arsip ya, administrasi nih di audit objek supervisinya misalnya di administrasi ya, dia lihat ke arsip, ada arsip surat masuk dan keluar tidak ya gitu. Kalau iya ada dicontreng. Kalau ada notulen nggak pada saat rapat ya. Nah, ini kriteria-kriterianya harus ada ya, harus ada arsip surat masuk dan keluar dibuktikan dengan buku ekspedisi, ada notulen pada saat hasil rapat ya, dokumen audit tertata rapi dan berkoding ya. Berkoding ini ada kodenya gitu ya, nomor-nomornya berurut, jadi pada saat mencari dokumen mudah didapatkan. Nah, di situ ada piagam SKAI tidak ya, terus ada buku panduan audit internalnya up to date tidak ya, itu harus di. Nah, ini kriteria-kriteria pada saat tim supervisor datang ya, supervisi audit internal. Nah, kemudian bentuk informasi dan komunikasi ya, bukti-bukti penerimaan dokumen, misalnya terarsip ya, baik tertulis di dalam buku agenda ya, di jurnal ya, buku-buku penerimaan dokumen. Kemudian juga ada nomor intercom di perusahaan, diperbarui secara rutin walaupun saat ini sudah ada menggunakan Android ya, tapi hubungan telepon antar bidang intercom ini juga masih penting dilakukan ya. Kemudian telepon berfungsi secara normal atau tidak ya, websitenya SKAI up to date atau tidak ya, ini di ruangan SKAI ini ya. Kemudian hasil dari kertas kerja supervisor ini nanti didistribusikan setelah dicatat. Distribusikan maksudnya aktivitas ya, pemberian supervisor tadi hasilnya nanti didistribusikan ke manajer senior atau dewan atau direksi ya, sebagai atasannya langsung. Nah, kegiatan supervisi yang telah dilaksanakan ini nanti akan disampaikan kepada manajemen senior dan dewan selaku pimpinan langsung dari SKAI. Nah, hasil supervisi ini tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi guys, apakah SKAI yang barusan atau di supervisi tadi tetap dipertahankan, dilanjutkan tapi dengan penggantian personel atau diganti. Nah, seperti itu ya, diadakannya supervisi audit internal oleh ketiga supervisor tadi. Bisa juga dari kepala SKI-nya, bisa dari manajemen senior atau dalam ini dewan direksi, bisa juga dari audit eksternal. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat videonya. Jumpa lagi pada video Pak Yuli selanjutnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.